Nah, kalau untuk yang kedua, yang aku sebutin tadi, yang critical thinking, itu menurut aku juga salah satu skill yang paling penting sih. Karena kita tuh sistem analis kan harus mengumpulkan informasi. Nah, informasinya itu kan cuma informasi yang kayak diberikan oleh orang lain aja gitu. Kita tuh juga harus benar-benar bisa berpikir kritis. Kalau misalnya nih, contohnya, kita lagi ada satu project, mau buat dokumentasi diagramnya. Dari tim, itu mereka menjelaskan flow sistemnya gitu. Kan kebanyakan itu kalau dijelasin pasti yang positive flow. Nah, kalau sebagai sistem analis, itu perannya kita harus bisa berpikir kritis, harus bisa pikir kayak kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi untuk flow sistemnya itu, baik yang positive flow maupun negative flow. Seperti gitu sih. Oke. Berarti dari segi soft skill-nya critical thinking ya tadi ya. Sama tadi mungkin satunya lagi itu adalah communication. Jadi harus bisa mampu berkomunikasi juga, entah itu mungkin dengan user dan mungkin dengan rekan kerja lainnya. Oke, itu kayaknya dari segi soft skill nih. Nah, mungkin tapi ada beberapa teman-teman yang mungkin juga penasaran nih, kira-kira kalau sebagai sistem analis itu perlu nggak bisa jago coding mungkin? Atau mungkin perlu tahu mungkin beberapa diagram dan lain-lain itu apakah kira-kira juga termasuk mungkin dari kau ini? Kalau dari aku untuk hard skill, jujur aku sendiri tidak begitu jago coding ya. Tapi sebenarnya untuk seorang sistem analis, kalau dia itu ngerti sedikit coding itu akan jadi jauh lebih bagus gitu untuk coding ya. Nah, kalau untuk hard skill lainnya mungkin ya pembuatan diagram sih. Kita tuh harus tahu berbagai tipe diagram gitu. Diagram-diagram yang mungkin kayak, oh flow ini dia tuh lebih cocok kalau digambarin diagramnya dalam bentuk seperti ini gitu. Oh, oke. Nah, ini tadi Kak Winnie juga ada singgung skill. Nah, mungkin kalau dari internnya Kak Winnie ya, tadi sebagai sistem analis di Airpas, nah mungkin Kak Winnie ada pegang project nih, dan lain-lain. Kira-kira mungkin boleh diceritakan sedikit sih Kak, kira-kira di projectnya itu sejauh ini, so far, Kak Winnie tuh ngapain aja kira-kira? Oke, so far itu selama intern sih aku pernah ikut dalam beberapa project ya. Tapi mostly itu projectnya yang ongoing gitu. Jadi kayak aku tuh cuma ikut dalam berperan untuk membantu proses dokumentasinya. Nah, itu dokumentasinya itu aku buat biar semua tim itu dapat mengerti flow sistem yang bakal dibangun itu seperti apa. Nah, selain itu, dokumentasi yang aku buat itu juga untuk orang awam nih. Jadi untuk tim-tim yang non-teknis, tim selain IT, kayak tim marketing, tim produk, dan lain sebagainya itu bisa mengerti flow sistemnya itu kayak gimana tanpa harus mengerti istilah-istilah teknis gitu. Oke. Menarik sih kalau dari proyeknya sendiri ya. Nah, kira-kira mungkin dari Kak Winnie ada kesulitan mungkin yang dihadapi selama mengerjakan proyek atau mungkin ya ada kendala tertentu mungkin dari Kak Winnie? Kesulitan dalam mengerjakan proyek ya pasti ada sih. Cuman yang paling aku ingat ya itu pas awal aku intern itu kesulitan yang aku hadapi itu ada banyak banget istilah-istilah asing dan juga tools yang aku sama sekali belum pernah dengar atau belum pernah pakai gitu di masa perkuliahan pun. Jadi pas di awal itu rada sulit untuk aku untuk mengerjakan tas-tas yang diberikan oleh atasan. Nah, tapi berkat bantuan dari tim dan juga arahan dari supervisor, untuk sekarang aku sudah bisa handle untuk kesulitan ini sih. I see. Berarti memang dari kalau masalah kendala ya, kayaknya sepertinya di semua job itu kayaknya pasti ada ya, tapi tergantung lagi kitanya itu mau solve-nya gimana. Tapi kalau dari pengalamannya Kak Winnie sih, kalau aku lihat-lihat berarti ya senior dan lain-lain mungkin bisa bantu juga ya teman-teman. Tapi kalau dari pengalaman Kak Winnie juga ya mungkin dari diri sendiri juga ya, ada rasa kemauan pengen tahu, pengen solve juga sih kalau kita lihat ya dari Kak Winnie. Oke deh, mungkin ini aku juga mau nanya lagi nih. Dari mungkin kuliah, itu kan berarti Kak Winnie pernah belajar beberapa matkul, dan mungkin sampai saat ini kalau di intern, nah kira-kira apakah matkulnya itu
benar-benar dipakai nih ilmunya ketika kau ini mungkin kerjakan project atau mungkin yang lainnya nih kira-kira? Oke, tentunya ada ya, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi bisa dibilang tidak semuanya terpakai di masa intern gitu, karena selama magang itu kan kayak dia itu lebih ke praktek ya, ke praktek di dunia nyata yang lebih profesional dan juga kompleksitas. Tapi dari masa perkuliahan, mata kuliahnya itu juga ada yang bermanfaat gitu. Contohnya kayak ISAT, mata kuliah ISAT, itu kan dia ada mempelajari tentang pembuatan diagram-diagram dan juga skill-skill analisa kan. Nah, dari situ juga bisa menjadi dasar penting untuk memulai karir di sistem analis gitu. Oke. Berarti teman-teman kalau misalnya ada yang ragu ya atau ada yang bertanya-tanya, ini yang kita pelajari di kuliah selama ini bakal pakai nggak sih? Jawabannya itu pasti ya. Mungkin untuk beberapa job desk ya berarti tergantung lagi. Kalau misalnya sebagai sistem analis berarti ya untuk matkul ISAT berarti tadi kepakai teman-teman. Karena dokumentasi diagram dan lain-lain juga ya bakal dipakai ketika kamu ini kerja nih. Oke, mungkin aku lanjut lagi ya Kak. Nah, oke, dari intern ini, kira-kira hal atau pengalaman kau ini yang paling berkesan itu kira-kira apa? Hal yang paling berkesan selama intern ya? Mungkin pas aku ada handle satu project kali ya. Di project itu tentunya aku membuat dokumentasi diagramnya, tapi di dalam project itu tidak hanya membuat dokumentasi diagram, aku juga membuat simulation case-nya. Jadi kayak aku tuh simulasiin dari awal, kita masukin input sampai sistemnya proses dan juga sampai outputnya itu hasilnya seperti apa. Itu aku beneran simulasiin dari awal sampai akhir gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu project yang paling berkesan sih selama aku intern ya. Oke, menarik nih teman-teman. Karena jujur aku juga jarang-jarang denger nih, ini proyeknya harus mensimulasikan suatu proses gitu ya. Jadi mungkin ini pengalaman atau istilahnya ilmu baru juga ya dari mungkin proyeknya untuk kau ini. So, I think menarik sih teman-teman. Oke, mungkin sebelum penutupan nih, mungkin kita boleh dong tanya satu pertanyaan lagi ya, kau ini yang last deh. Nah, kira-kira khususnya nih untuk teman-teman Binusian yang di sana yang juga sama-sama masih seperjuangan ya mencari intern dan lain-lain. Nah, kira-kira ada tips and trick nggak nih, kau ini, buat teman-teman yang memang pengennya ambil intern seperti kau ini sebagai sistem analis? Tips and trick untuk sebagai analis ya, sistem analis. Jujur sebetulnya aku sendiri itu masih banyak yang perlu diimprove gitu. Tapi berdasarkan pengalaman aku selama intern, itu tips and trick yang bisa aku berikan yaitu sebisa mungkin perdalam skill analisa dan juga critical thinking gitu ya. Karena skill itu bisa dibilang itu sangat penting bagi seorang sistem analis. Nah, kedua itu mungkin boleh perbanyak interaksi dengan orang lain gitu, dengan banyak orang supaya bisa mengasah skill komunikasi yang baik. Mungkin itu sih tips and trick-nya. Oke, thank you Kak Winnie. Nah, mungkin bagi teman-teman nanti ya yang juga kepengen jadi sistem analis, ya berarti persiapkan diri aja sebaik mungkin. Terus berarti saran dari Kak Winnie juga belajarilah sebanyak mungkin. Dari mungkin hard skill, soft skill, kalian bisa ya asah kemampuan kalian di situ. Kalau memang kalian ngerasa kurang, silakan dipelajari lagi. Dan mungkin untuk interviewnya ya, untuk sebelumnya mungkin aku mau berterima kasih dulu untuk Kak Winnie yang sudah bersedia untuk di interview ya. Thank you so much Kak Winnie yang udah meluangkan waktu. Oke, thank you juga udah invite. Oke, nah mungkin tanpa terasa waktunya juga ya teman-teman, untuk sesi interviewnya mungkin kita akan akhiri dulu sampai di sini. Nah, semoga tadi sharing dari pengalamannya Kak Winnie itu bisa memberikan insights baru untuk teman-teman Binusian. Oke, mungkin sekian dari saya dan terima kasih untuk Kak Winnie. Mungkin untuk interviewnya kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya, di video berikutnya. Oke, teman-teman, thank you. Have a nice day. Thank you.